UP3P2KB PMD Balangan gelar penyuluhan, ajak siswa pahami dampak pernikahan dini. Rayakan kemerdekaan, Puskesmas Uren adakan lomba 17 Agustus di SD Kecil Sawang. Hadapi verifikasi Swasti Saba 2025, tim pembina KKS Balangan mantapkan koordinasi. Balangan tampilkan budaya khas daerah di Festival Budaya Pasar Terapung 2025. Balangan kenalkan cita rasa dan budaya khas di pameran Kampung Banjar. Peserta Nanagalu Balangan adu wawasan dalam advokasi kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Nurul Aulia, berikut penerbangan selengkapnya. Sebagai upaya mencegah perkawinan usia anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan kembali menggelar penyuluhan, kali ini di MTS Ainul Amin, Kecamatan Tebing Tinggi, Rabu 6 Agustus 2025. Sebagai upaya mencegah perkawinan usia anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP3AP2KB PMD Kabupaten Balangan kembali menggelar penyuluhan. Kali ini di MTS Ainul Amin, Kecamatan Tebing Tinggi, Rabu 6 Agustus 2025. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan, Dian Dinilia, mengatakan penyuluhan pencegahan perkawinan usia anak dilaksanakan di desa dan sekolah dengan tujuan meningkatkan pengetahuan anak mengenai dampak dari pernikahan dini. Dian berharap melalui kegiatan penyuluhan ini, kesadaran pelajar di Kabupaten Balangan terhadap pentingnya mencegah perkawinan usia anak semakin meningkat. Jadi diharapkan melalui kegiatan ini, anak-anak di Kabupaten Balangan itu memiliki kesadaran untuk tidak menikah di usia anak, sehingga dapat mencegah dampak-dampak buruk terhadap perkawinan usia anak itu sendiri. Sementara itu, pengelola anak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Yuliani, menuturkan perkawinan usia anak membawa berbagai dampak serius, salah satunya adalah putus sekolah. Banyak sekali sebenarnya dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak. Salah satunya hari ini kita berkesempatan di sini menyampaikan untuk dampaknya itu kan ibaratnya sekolah mereka yang terputus di tengah jalan dan kebanyakannya anak SMP yang melakukan usia pernikahan dini. Jadi kita datang ke sini diharapkan mereka itu melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Dari sisi kesehatan, Yuliani menjelaskan perkawinan usia anak juga beresiko tinggi terhadap kehamilan dan proses persalinan. Hal ini turut berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan bayi. Segi kesehatan, karena kami dari Dinas Kesehatan, kami juga kebanyakan kan mereka itu yang menikah di usia muda, kebanyakannya beresiko tinggi untuk kehamilan dan pertolongan persalinannya. Jadi itu juga berkesinambungan dengan untuk capaian kami di penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Balangan. Mudah-mudahan diharapkan dengan kejadian ini atau pertemuan ini, kami mengharapkan angka kematian dan angka kematian ibu di Balangan itu sudah tidak ada. Nadia dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, UPTD Puskesmas Uren menggelar berbagai perlombaan seru yang melibatkan anak-anak sekolah dan warga di Dusun Sawang, Kecamatan Halong, Kamis 7 Agustus 2025. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, UPTD Puskesmas Uren menggelar berbagai perlombaan seru yang melibatkan anak-anak sekolah dan warga di Dusun Sawang, Kecamatan Halong, Kamis 7 Agustus 2025. Bertempat di halaman SD Kecil Sawang, kegiatan tersebut diisi dengan beragam lomba tradisional seperti tari tambang, makan kerupuk, balap karung, dan berbagai permainan lain yang disambut antusias oleh peserta. Kepala UPTD Puskesmas Uren Rahmat Yusliansyah menyampaikan,
Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat di daerah terpencil agar mereka juga dapat merasakan semarak dan sukacita peringatan Hari Kemerdekaan. Kemarin kita ada sedikit untuk peringatan hari 17-an ini kan supaya masyarakat juga merasakan 17 Agustus di daerah terpencil. Jadi terutama untuk anak-anak SD kita adakan lomba. Mungkin ada donatur sedikit dari teman-teman di puskesmas, juga dari kecamatan dan juga instansi lain untuk menyumbang sedikit buku dan macam-macam untuk hadiah. Untuk 17 Agustus sendiri kita melaksanakannya rencana ini pagi hari ini, jadi ada seperti tarik tambang, lomba karung, main kelereng, supaya anak-anak di sini merasakan kemeriahan 17 Agustus ini. Ia berharap kegiatan serupa bisa terus dilakukan setiap tahunnya agar semangat nasionalisme dan kegembiraan HUT RI juga dapat dirasakan oleh anak-anak di pelosok. Sementara itu, Kepala SD Kecil Sawang Abdul Rasid mengucapkan terima kasih atas perhatian dan pemerintah daerah, khususnya Puskesmas Uren yang telah memberikan layanan kesehatan sekaligus menghadirkan kegiatan perlombaan di sekolah mereka. Ia juga menambahkan bahwa dukungan berupa hadiah sangat berarti bagi siswa-siswinya dan diharapkan dapat memotivasi mereka untuk lebih giat belajar. Alhamdulillah kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih kepada khususnya pihak Puskesmas Uren atas kunjungan memberikan pelayanan kesehatan kepada warga khususnya siswa kami di SDK Sawang. Alhamdulillah, jadi sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini kan pesan terkait ada lomba 17 Agustus, ini gimana tanggapan Pian? Alhamdulillah juga ini baru pertama kali dilaksanakan oleh pihak Poskes tentang perlombaan 17-an di sekolah ini. Jadi kami luar biasa mengikuti dengan antusias, insya Allah kami mengikuti dengan serius. Ya. Mungkin harapan ke depannya nih Pak? Harapan ke depan untuk semua pihak agar bisa membantu fasilitas sarana dan prasarana khususnya di sekolahan SDK Sawang, terutama kesehatan. Tadi ditanyakan mengenai timbangan, belum ada memiliki timbangan dan kotak-kotak di 3K lainnya. Sebagai penutup kegiatan, anak-anak SD Kecil Sawang menerima hadiah berupa kaos kaki, sepatu sekolah, seragam, buku, dan alat tulis yang menambah kebahagiaan dan semangat mereka dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Masita dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tim Pembina Kabupaten Kota Sehat Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinator penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat dalam persiapan verifikasi lanjutan penghargaan Swasti Sabah tahun 2025 di Aula 1 Baperida Kabupaten Balangan Kamis 7 Agustus 2025. Tim Pembina Kabupaten atau Kota Sehat KKS Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi penyelenggaraan KKS dalam rangka persiapan verifikasi lanjutan untuk penghargaan Swasti Sabah 2025 di Aula 1 Badan Perencanaan dan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kamis 7 Agustus 2025. Verifikasi KKS ini mengacu pada peraturan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan, yaitu nomor 34 tahun 2005 dan nomor 1138-Menkes-8-2005 tentang pedoman penyelenggaraan kabupaten atau kota sehat. Dalam sambutan PLT Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Balangan, Hernawati menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai aspek teknis penilaian, termasuk komponen, dukungan, video inovasi, serta paparan yang akan dipersiapkan untuk tahapan penilaian tingkat nasional. Kepala Baperida Kabupaten Balangan, Rahmadi Yusni, menjelaskan rapat ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperkuat data serta informasi yang dibutuhkan seluruh SKPD dalam menghadapi proses verifikasi dari pemerintah pusat. Persiapannya mungkin sudah dilihat hari ini, salah satunya ini
Salah satunya adalah dengan cara mengumpulkan semua SKPD terkait, yang mana yang menjadi mungkin yang perlu kita perkuat datanya sebagaimana pembicarakan ini, seperti itulah. Yang terakhir Pak, harapannya gimana Pak ke depannya? Harapannya ya tentulah Balangan masuk nominasi betulan ya. Saya lupa namanya Patadda. Kita masih tahap pembinaan ya, rasanya di tahap pembinaan ya. Masuk nominasi. Harapannya memang masuk. Kalau dia ranking 1, ranking 2 sampai 3 misalnya, ya minimal ranking 3 lah. Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kabupaten Balangan sekaligus perwakilan KKS Kabupaten Balangan, Muhammad Sulistiono, mengatakan seluruh SKPD akan terus dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan data dukung dalam proses penilaian. Untuk tindak lanjut ini tadi sudah disampaikan bahwa kita akan melaksanakan tahapan selanjutnya adalah DES ya, masing-masing SKPD dan akan kita undang untuk mempersiapkan apa-apa kekurangan atau data dukung untuk pemenuhan data dukungnya seperti itu. Lebih lanjut, Sulistiono juga menyebutkan untuk penilaian KKS ini dibagi menjadi 3 kategori, yakni Padapa, Wiwerda, dan Wistara. Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah, sektor swasta, dan elemen masyarakat untuk terus berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkualitas. Harapan kedepannya tentunya melalui forum Kabupaten Kota Sehat ini, kita semua juga berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan di masyarakat, khususnya untuk sektor kesehatan, karena kesehatan ini bukan tanggung jawab dari Dinas Kesehatan saja, namun melibatkan semua perangkat daerah, juga melibatkan swasta, juga melibatkan akademisi, juga masyarakat, tentunya juga tidak lepas dari peran serta media informasi dalam hal ini, tim media untuk menyebarluaskan apa yang menjadi program-program baik di pemerintah daerah maupun di luar pemerintah daerah. Andre Saputra dan juru kamera Istiqamah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kabupaten Balangan turut memeriahkan Festival Budaya Pasar Terapung 2025 dengan menampilkan beragam budaya khas daerah, mulai dari tarian tradisional hingga partisipasi dalam Pasar Terapung. Kegiatan digelar di kawasan Siring 0 km Banjarmasin, Jumat 8 Agustus 2025. Kabupaten Balangan turut memeriahkan Festival Budaya Pasar Terapung 2025 dengan menampilkan beragam budaya khas daerah, mulai dari tarian tradisional hingga partisipasi dalam Pasar Terapung. Kegiatan yang digelar di kawasan Siring 0 km Banjarmasin, Jumat 8 Agustus 2025 ini merupakan rangkaian perayaan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus menyambut Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Mewakili Bupati Balangan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan, Tuhalus, menyampaikan apresiasi atas kesempatan untuk ikut serta dalam Festival Budaya Pasar Terapung ini. Alhamdulillah hari ini Kabupaten Balangan ikut berpartisipasi dalam event Pasar Terapung di Banjarmasin. Tidak hanya untuk mengikuti baik itu budayanya, pamerannya, bahkan ikut dalam Pasar Terapungnya. Bahkan Kabupaten Balangan dalam event ini telah menampilkan tarian khas dari Kabupaten Balangan dalam acara pembukaan. Luar biasa, kami sangat berharap ini tetap bisa berlanjut dan Kabupaten Balangan tetap bisa mengikuti dari event-event baik di antar kabupaten maupun dari Provinsi Kalimantan Selatan. Tuhalus berharap Kabupaten Balangan dapat terus berpartisipasi pada event budaya di tingkat kabupaten maupun provinsi. Festival Budaya Pasar Terapung 2025 resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan M. Syarifuddin. Ia menyampaikan Pasar Terapung bukan hanya sekedar warisan budaya, namun cerminan semangat gotong royong dari masyarakat Kalimantan. Festival ini menjadi ajang untuk memperkenalkan budaya Kalimantan Selatan, sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha kecil menengah (KM), usaha mikro kecil menengah (UMKM),
seniman, dan pelaku wisata untuk tumbuh dan berkembang. Beragam kegiatan digelar, mulai dari parade kelotok hias, panggung seni budaya, gelar seni dan pusaka, lomba kreatif dan interaktif tingkat SLTA, stand kampung Banjar dari seluruh kabupaten atau kota se-Kalimantan Selatan, festival budaya rakyat, hingga puncak hiburan bersama musisi nasional. Ananto Prasetya dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kabupaten Balangan menampilkan beragam kuliner khas dan kesenian tradisional pada pameran Kampung Banjar 2025 yang menjadi bagian dari Festival Budaya Pasar Terapung di kawasan Siring 0 km Banjarmasin Sabtu 9 Agustus 2025. Kabupaten Balangan menampilkan beragam kuliner khas dan kesenian tradisional pada pameran Kampung Banjar 2025 yang menjadi bagian dari Festival Budaya Pasar Terapung di kawasan Siring 0 km Banjarmasin Sabtu 9 Agustus 2025. Kehadiran Balangan mengusung tema harmoni alam dan potensi lokal daerah, menghadirkan cita rasa autentik sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya kepada pengunjung. Kepala Bidang Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Balangan, Mili Rusida mengatakan, festival ini menjadi ajang strategis untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Di sini juga kami menampilkan produk ekonomi kreatif, produk dari pelaku-pelaku ekrab yang ada di Balangan, yaitu berupa makanan-makanan ringan dan juga yang lebih kami utamakan di sini karena kita mengangkat potensi lokal dari pisang. Jadi kita masukkan dari pisangnya digoreng sampai dengan kemasan yang bagus gitu. Selain produk kuliner, Balangan juga menampilkan kesenian dan budaya lokal seperti tarian Dayak, permainan tradisional Balogo, pertunjukan musik talempong dan gendang, serta membagikan door prize setiap hari untuk menarik pengunjung. Ya mudah-mudahan ya harapan yang diinginkan ya mudah-mudahan dengan mengikuti lomba ini ya Kabupaten Balangan akan mendapatkan hasil yang terbaik saja, dan kedepannya juga akan kami tingkatkan lagi dengan tema-tema yang lain untuk mengikuti lomba Festival Budaya Pasar Terapung ini. Sementara itu, salah satu pengunjung, Ribi Sarawani, mengaku terkesan dengan permainan Balogo dan produk khas Balangan. Oh ya, tadi pertama udah coba main Balogo. Beberapa kali akhirnya bisa juga ya. Habis itu coba rujaknya nih. Habis itu sirupnya juga enak. M. Padli Rahman dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Puluhan peserta pemilihan Nananggaluh Kabupaten Balangan mengikuti seleksi tahap 2, yaitu advokasi kebudayaan yang berlangsung di Rumah Bumbungan Tinggi Desa Tarangan, Kecamatan Paringin Selatan, Sabtu 9 Agustus 2025. Puluhan peserta pemilihan Nananggaluh Kabupaten Balangan mengikuti seleksi tahap 2, yaitu advokasi kebudayaan yang berlangsung di Rumah Bumbungan Tinggi Desa Tarangan, Kecamatan Paringin Selatan, Sabtu 9 Agustus 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pawadahan Nananggaluh Balangan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan. Seleksi tahap kedua ini menjadi momen penting bagi para finalis untuk menampilkan pengetahuan, kepedulian, dan ide-ide kreatif mereka dalam memajukan kebudayaan daerah. Ketua Pelaksana Nanang Teddy Wahyudi menjelaskan, tahap advokasi kebudayaan ini bukan sekadar ajang penilaian kemampuan berbicara, tetapi juga menguji sejauh mana peserta memahami dan peduli terhadap warisan budaya Balangan. Pastinya dari semua peserta yang hari ini melaksanakan presentasi advokasi budaya bukan hanya sekedar presentasi, tapi dapat dipahami serta dilaksanakan ke depannya, dan juga setelah kegiatan ini mereka dapat melestarikan dan juga menjalankan kebudayaan yang ada di daerah kita. Ia menambahkan, pihak panitia sengaja memilih Rumah Bumbungan Tinggi sebagai lokasi seleksi agar peserta dapat merasakan langsung atmosfer sejarah yang melekat pada bangunan tersebut.
Dan juga pelaksanaan hari ini dilaksanakan di Rumah Hubungan Tinggi Tarangan, yang mana rumah ini salah satu cagar budaya Balangan. Harapannya peserta turun langsung ke cagar budaya, bisa mengenal, bisa tahu, dan menjadi agen pelestari kebudayaan yang ada di Kabupaten Balangan. Salah satu peserta, Rahmat Padilah, menyoroti pentingnya mempromosikan destinasi wisata berbasis budaya. Muhammad Rifki dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini, saya Nurul Aulia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.